Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Resmi hijrah ke J-League. Sandy Walsh siap hadapi tantangan baru di Jepang. Timnas Indonesia ingin tambah kekuatan. Patrick Kluivert targetkan Ian Maatsen untuk naturalisasi. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Resmi hijrah ke J-League. Sandy Walsh siap hadapi tantangan baru di Jepang. Sandy Walsh, bek andalan Timnas Indonesia yang telah berkarier lama di Eropa, kini membuka lembaran baru dalam perjalanan sepak bolanya. Pemain kelahiran Belgia ini resmi bergabung dengan klub raksasa Jepang, Yokohama F. Marinos, setelah menghabiskan 5 tahun bersama KV Mechelen. Keputusan besar ini diambil dengan dukungan penuh dari klub lamanya, yang memahami ambisi Walsh untuk berkembang di kompetisi baru. Dari Belgia ke Jepang, langkah besar dalam karier Walsh. Walsh memulai kariernya di Akademi Sepak Bola Belgia, menimba ilmu di Anderlecht dan Genk sebelum akhirnya berkiprah di level profesional. Ia sempat membela beberapa klub top seperti Zulte Waregem dan KV Mechelen, di mana ia tampil dalam 125 pertandingan dan mencetak 8 gol. Kemampuannya sebagai bek kanan yang solid serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun. Namun seiring berjalannya waktu, persaingan ketat di Liga Belgia membatasi peluang bermainnya secara reguler. Situasi ini membuatnya mempertimbangkan opsi lain untuk terus berkembang. Dengan bergabung ke J-League, Walsh diyakini akan mendapatkan lebih banyak menit bermain serta tantangan baru yang bisa meningkatkan level permainannya. Dukungan penuh dari KV Mechelen, keputusan Sandy Walsh untuk pindah ke Yokohama F. Marinos mendapat restu penuh dari KV Mechelen. Klub yang telah menjadi rumahnya selama 5 musim ini memahami bahwa Walsh ingin mencari tantangan baru di luar Eropa. Manajemen Mechelen bahkan berharap pengalaman yang diperoleh di Jepang dapat membawa dampak positif bagi perkembangan kariernya. Dalam pernyataan resmi mereka, KV Mechelen menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Walsh selama bertahun-tahun dan meyakini bahwa langkahnya ke J-League adalah keputusan tepat. Selain memberikan kesempatan bermain lebih banyak, kompetisi di Jepang juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan Walsh agar semakin matang. Dampak bagi Timnas Indonesia dan harapan supporter keputusan Walsh untuk bermain di J-League mendapat sambutan hangat dari para supporter Timnas Indonesia. Setelah resmi menjadi WNI pada 2022, ia telah menjadi bagian penting dalam skuad Garuda dan berkontribusi dalam berbagai laga internasional. Banyak yang meyakini bahwa bermain di liga sekelas J-League akan membuat Walsh semakin tangguh, baik dari segi fisik maupun taktik. Dengan pengalaman barunya di Jepang, Walsh bisa membawa perspektif baru ke dalam timnas, terutama dalam hal bertahan menghadapi lawan-lawan berkualitas. Pelatih Patrick Kluivert pun kemungkinan besar akan menjadikannya pilar utama dalam lini belakang Timnas Indonesia, terutama untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan baru di J-League. J-League dikenal sebagai salah satu liga terbaik di Asia dengan kompetisi yang ketat serta gaya permainan yang cepat dan dinamis. Sandy Walsh akan menghadapi lawan-lawan dengan kualitas tinggi yang tentunya akan menguji kemampuannya dalam bertahan dan membangun serangan dari lini belakang. Bermain di Jepang juga akan memberinya kesempatan untuk mengembangkan aspek teknis dan mentalitas bertanding. Dengan rutinitas pertandingan yang lebih intens, Walsh diharapkan bisa semakin matang dan siap ketika kembali memperkuat Timnas Indonesia. Inspirasi bagi pemain muda Indonesia, keputusan Walsh untuk bermain di luar Eropa menjadi inspirasi bagi banyak pemain Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa berkarier di luar negeri bukanlah hal yang mustahil, terutama bagi pemain yang ingin berkembang dan mengasah kemampuannya di level yang lebih tinggi. Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri, diharapkan kualitas sepak bola nasional juga ikut meningkat. PSSI dan para pelatih timnas pun terus mendorong pemain muda untuk tidak ragu mencari pengalaman di kompetisi luar negeri demi meningkatkan level permainan mereka. Kesimpulan hijrahnya Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos merupakan keputusan besar yang membawa banyak harapan. Selain menjadi tantangan baru dalam kariernya, langkah ini juga berpotensi memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia. Dengan pengalaman yang lebih kaya, Walsh diharapkan bisa menjadi salah satu andalan dalam skuad Garuda, membawa semangat baru dan meningkatkan kualitas pertahanan tim. Kini para penggemar menantikan debutnya di J-League dan berharap ia bisa bersinar di Jepang.
Jika mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin Sandy Walsh akan semakin berkembang dan menjadi bek yang lebih tangguh di level internasional. PSSI dan Patrick Kluivert incar Ian Maatsen. Akankah bek Aston Villa bergabung dengan timnas Indonesia? Patrick Kluivert yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia langsung menunjukkan ambisinya dalam membangun skuad yang lebih kuat. Selain menyiapkan taktik dan strategi permainan yang lebih kompetitif, ia juga mulai melirik pemain keturunan yang berpotensi memperkuat Garuda. Salah satu nama yang sedang ramai dibicarakan adalah Ian Maatsen, bek kiri berbakat yang saat ini membela Aston Villa di Premier League. Nama Maatsen menarik perhatian karena ia memiliki garis keturunan Indonesia. Ditambah lagi, posisi bek kiri masih menjadi salah satu titik yang perlu diperkuat oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika Maatsen memutuskan untuk bergabung, lini belakang Garuda bisa mendapatkan peningkatan signifikan dalam hal kualitas dan pengalaman. Kesempatan besar bagi Maatsen menanti di Belanda atau menerima tantangan baru. Ian Maatsen adalah produk Akademi Chelsea yang telah berkiprah di beberapa kompetisi elite Eropa. Ia sempat dipinjamkan ke klub-klub seperti Charlton Athletic, Coventry City, dan Burnley sebelum akhirnya berlabuh di Aston Villa. Meski memiliki kemampuan yang mumpuni, ia masih kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama timnas Belanda. Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, lebih memilih pemain lain untuk mengisi sektor bek kiri, membuat Maatsen lebih sering bermain untuk tim U-Strip 21 atau hanya menjadi pilihan cadangan. Dengan kondisi ini, peluangnya untuk menembus tim utama Oranje semakin kecil. Disinilah Indonesia bisa masuk menawarkan kesempatan. Jika Maatsen ingin merasakan atmosfer kompetisi internasional lebih cepat, membela timnas Garuda bisa menjadi solusi terbaik. Selain mendapatkan tempat utama, ia juga berpeluang menjadi bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia yang sedang disiapkan oleh PSSI dan Kluivert. Strategi naturalisasi, PSSI ingin gabungkan pemain diaspora dan lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah aktif mencari pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama seperti Jordi Amat, Mads Hilgers, dan Saina Patinama sudah lebih dulu menjalani proses naturalisasi dan membela merah putih. Jika Ian Maatsen bergabung, Indonesia akan memiliki lini pertahanan yang semakin solid dan berdaya saing tinggi di level Asia. Patrick Kluivert sendiri telah menegaskan bahwa ia ingin mengombinasikan pemain keturunan dengan talenta lokal. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Maatsen bisa memberikan kontribusi besar bagi Garuda, terutama dalam membangun pertahanan yang lebih kokoh serta membantu serangan dari sisi sayap. Selain Maatsen, PSSI juga terus memantau beberapa pemain keturunan lainnya yang bermain di Eropa. Proses ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas timnas Indonesia agar lebih kompetitif, terutama dalam menghadapi turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia mendatang. Keuntungan bergabung dengan timnas Indonesia. Jika Maatsen menerima tawaran untuk membela timnas Indonesia, ia bisa mendapatkan berbagai keuntungan, diantaranya kesempatan bermain di level internasional di Belanda, persaingan untuk masuk ke tim utama sangat ketat. Bergabung dengan Indonesia akan memberinya peluang lebih besar untuk menjadi pemain inti di level internasional dan merasakan atmosfer turnamen besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Peran sentral di skuad Garuda jika memilih timnas Indonesia, Maatsen tidak hanya sekadar menjadi bagian dari tim, tetapi juga bisa berperan sebagai pemain kunci di lini pertahanan. Dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, ia bisa menjadi mentor bagi pemain muda Indonesia dan membantu meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Membangun karier di Asia, sejumlah pemain Eropa yang memiliki darah Asia memilih untuk membela negara leluhurnya dan berhasil mencatatkan karier yang sukses. Maatsen bisa mengikuti jejak mereka dan menjadi bagian dari proyek besar yang sedang dibangun oleh PSSI dan Kluivert. Apakah Maatsen akan menjawab panggilan timnas Indonesia? Hingga saat ini belum ada kepastian apakah Ian Maatsen akan mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Keputusan besar ini tentu tidak bisa diambil secara instan mengingat ia masih memiliki ambisi untuk membuktikan dirinya di level tertinggi sepak bola Eropa. Namun jika ia terus mengalami kesulitan menembus skuad utama Belanda, pindah ke Indonesia bisa menjadi pilihan realistis. Dengan sistem yang mulai tertata dan rencana besar yang sedang disusun oleh PSSI, Maatsen bisa menjadi bagian dari generasi emas yang membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di sepak bola internasional. Kini pertanyaan besarnya adalah apakah Ian Maatsen akan bertahan menunggu kesempatan dari Oranje atau memilih jalur baru bersama timnas Garuda?
Jika keputusan ini benar-benar terjadi, maka perekrutan Maatsen bisa menjadi salah satu langkah bersejarah yang akan membawa Indonesia semakin dekat dengan impian tampil di Piala Dunia.